Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Mahasantri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian subuh kita atau kajian ba'da subuh tentang qawaidul fiqhiyah. Kemudian salawat dan salam marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu disampaikannya buat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para masyarakat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya yaitu tentang at-tasyriku fin niyah, yaitu menggabungkan niat. Okay? Ada yang menggabungkan antara ibadah dengan yang tidak ibadah, ada yang menggabungkan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah, wajib dengan wajib, sunnah dengan sunnah gitu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang kalau ini bukan ahkamun niyah atau pembahasan hukum tentang niat. Di awal sekali sudah kita bahas tentang ahkamun niyah. Ada satu syair yang dibuatkan, ada 7 hukum yang berkaitan tentang niat. Ada 7 poin yang berkaitan tentang niat. Bait syairnya adalah yang pertama haqiqatun wa hukmun wa haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun wa maqsud, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Berarti ada 7. Yang pertama haqiqatun, yaitu hakikat dari niat. Yang kedua adalah hukmun, hukum niat. Yang ketiga adalah mahallun, di mana tempat niat, tempat kita berniat. Yang keempat adalah zamanun, zaman, kapan mulai berniat. Kemudian kaifiyatun, tata cara berniat. Yang keenam syartun, syarat niat. Yang ketujuh maksudun, dan maksud dari niat atau tujuan dari niat kita. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama itulah haqiqatun. Nah, hakikat niat. Kalau berbicara tentang hakikat, berarti ini menunjukkan bahwa apa itu niat, apa itu definisi niat. Ketika kita ingin membahas tentang niat, maka kita harus tasawur atau kita harus menggambarkan apa itu niat. Karena al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Ketika kita akan menghukumi sesuatu, kita mesti tergambar dulu sesuatu itu apa gitu, supaya jelas bagi kita. Oleh karena itu, haqiqatun, definisi niat ada 2 definisi. Ada definisi secara lughawi atau secara bahasa, ada definisi secara istilahi atau istilahnya para ulama. Yang pertama adalah an-niyatu lughatan. Niat secara bahasa artinya mutlaqul qasdi, yaitu menyengaja. Nah, menurut bahasa, kalau antum sudah menyengaja, berarti itu namanya sudah berniat. Ini menurut bahasa. Kemudian Ustaz, kalau seperti itu, saya sudah menyengaja untuk sholat zuhur nanti. Apakah saya sudah sholat zuhur? Belum. Nah, menurut syariat belum, tapi menurut bahasa udah. Nah, menurut bahasa udah itu. Ustaz, saya sudah menyengaja untuk pergi haji. Ustaz, apakah saya sudah boleh dipanggil haji? Belum gitu. Nah, walaupun itu sudah menyengaja untuk pergi haji gitu. Maka mesti di situ ada, kalau menurut bahasa udah, tapi kalau menurut syariat, kalau antum tanya kepada ulama fikih, ulama syariat, itu belum dihitung sebagai ibadah. Kemudian wa syar'an, menurut syariat atau menurut istilahnya para ulama, niat itu adalah didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi. Apa definisi beliau? Qasdus syai'i
muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu yang yang diiringi dengan perbuatan. Yang diiringi dengan perbuatan. Oleh karena itu, setiap ibadah yang dianggap sah adalah ibadah yang niatnya itu berbarengan dengan amalan. Nah, berbarengan dengan amalan, bukan hanya dengan niat saja. Ustaz, saya kan sudah berniat, Ustaz, apakah boleh sah amalan saya? Enggak. Maka tidak. Sama dengan definisi haji itu, kalau antum baca di kitab haji, haji itulah qasdu baitillahil haram lin nusuk, menyengaja Baitullah al-Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah. Apakah cukup dengan qasdun saja? Tidak. Kata para ulama, ma'al fi'li, langsung melakukan, langsung antum datang ke kota Makkah dan untuk melakukan rangkaian-rangkaian ibadah tersebut. Oleh karena itu disebutkan sini bahwa qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Itulah namanya haqiqatun niyah, hakikat dari niat. Oke, hakikat dari niat. Jadi kalau antum tidak terpenuhi hakikat niat, berarti antum ketika itu belum berniat namanya. Kemudian masyarakat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke poin kedua, hukmun. Tadi kan haqiqatun, hukmun. Hukum niat. Apa hukum niat? Hukum niat al-wujub, wajib. Nah, wajib di setiap amalan, wajib di setiap ibadah. Apakah di semua ibadah wajib niat? Tidak. Jadi, makanya kata ulama, hukmun niyati al-wujubu ghaliban. Menurut kebiasaan niat itu wajib. Nah, tapi ada beberapa ibadah yang ketika itu tidak wajib niat. Beberapa ibadah ketika itu tidak wajib niat. Contohnya apa? Memandikan jenazah. Memandikan jenazah kita tidak wajib untuk berniat, sunnah saja. Lalu siapa yang berniat, Ustaz? Kalau jenazah kan tak mungkin berniat dah. Nah, kalau dia berniat tu hidup jenazahnya. Jadi kita tidak wajib untuk berniat, tapi disunnahkan kita berniat untuk memandikan jenazah ketika itu. Nah, maka hukum niatlah al-wujubu ghaliban, dominannya atau mayoritas ibadah-ibadah itu wajib berniat. Nah, hanya beberapa ibadah ketika itu yang tidak wajib berniat, seperti memandikan jenazah. Selebihnya itu wajib untuk berniat. Itu hukum niat itu. Jadi kesimpulannya, pada masa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang ibadah, berarti ada pembahasan tentang niat. Karena niat dan ibadah ini tidak boleh dilepaskan. Nah, oleh karena itu kata ulama kita apa? Kalau menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah, otomatis menuntut ilmu mesti ada niatnya. Nah, kalau menuntut ilmu bagian dari ibadah, maka menuntut ilmu mesti dipakaikan niatnya ketika itu. Kemudian poin ketiga tentang niat, mahalluha. Mahalluha itu apa? Di mana kita berniat. Tempatnya niat itu di mana? Apakah cuma di mulut saja, atau di hati saja, atau di mulut dan di hati? Nah, maka di sini kata ulama, mahallun niyah fil qalbi, di dalam hati. Oke, di dalam hati. Maka dari kesimpulan ini, maka para ulama membagi ada dua pokok. Yang pertama adalah annahu la yakfi talaffuzu bil lisani dunal qalbi. Tidak cukup niat itu hanya dengan lidah tanpa di hati. Ini kesimpulan pertama. Ini pokok yang pertama. Yang kedua adalah annahu la yushtaratu ma'al qalbi talaffuzu. Tidak disyaratkan niat di hati itu mesti dilafazkan. Nah, jadi ada dua pokok ya, bahwa niat itu tidak cukup di lidah saja, mesti ada di dalam hati. Kemudian ketika kita niat dalam hati, tidak disyaratkan untuk melafazkan. Tapi kalau kita melafazkan, bagaimana Ustaz? Hukumnya sunnah. Oke, hukumnya boleh dan disunnahkan.
Kenapa disunahkan? Kata para ulama, liyusa'idal lisanu al-qalbah, supaya lidah itu bisa membantu hati untuk mengingat. Supaya lidah itu bisa membantu hati untuk mengingat. Maka disunahkanlah ketika itu untuk berniat, dilafazkan ketika itu niatnya. Oke. Bahkan antum baca kitab-kitab fikih Syafi'i itu pembahasan tentang niat, mayoritas semuanya itu para ulama fikih mengatakan wa yustahabbu talaffuzu biha. Disunahkan untuk melafazkan niat. Oke. Untuk apa? Liyusa'idal lisanu al-qalba, supaya lidah itu bisa membantu hati untuk mengingat niat-niat tersebut. Kemudian dari dua asal tadi atau dua kaedah tadi, kita ambil dulu yang pertama. Yang pertama mengatakan tidak cukup dengan melafazkan niat saja tanpa di hati. Maka di situ ada cabang masalahnya apa? Annahu law ikhtalafal lisanu wal qalbu. Lah contoh, ketika antum berniat, antum lafazkan dan antum niat di hati. Ternyata apa yang diucapkan di lidah berbeda dengan apa yang diucapkan di hati. Yang mana yang kita ambil? Yang di hati. Karena kaidah yang awal apa? Tidak cukup dengan melafazkan niat dengan lidah, mesti di hati. Maka kalau misalnya di hati antum niatnya salat zuhur, tapi di lidah salat asar, maka yang dianggap itulah yang di hati. Oke, yang di hati gitu. Jadi fal ibratu bima fil qalbi. Yang dilihat itu atau yang sah adalah apa yang dia niatkan di hati. Kemudian cabang dari kaidah yang kedua. Tadi kaidah kedua mengatakan bahwa tidak disyaratkan niat dalam hati itu melafazkan di lidah atau di mulut, tidak disyaratkan. Maka tercabanglah dari kaidah tersebut bahwa annahu in sabaqa lisanuhu ila lafzil yamini bila qasdin. Nah, bila qasdin, maka tidak terjadi sumpahnya. Contoh kan, dia ketika itu terucap kalimat sumpah. Oke, tanpa dia niatkan di hati, maka itu tidak dianggap sumpahnya. Oke, tidak dianggap sumpahnya itu. Maka falatan aqidu wala tata'allaqu bi kafarah, dan juga tidak ada terkena kafarat kalau dia melanggar ketika itu. Kenapa? Karena untuk sumpah itu, yamin, itu mesti di hati. Niatkan di hati bahwa niat antum untuk bersumpah. Tapi kalau cuma untuk dilafaz saja tanpa di hati, maka itu tidak ada kaitan hukumnya. Sama dengan ada orang kebiasaannya itu selalu bilang wallahi wallahi gitu. Ya, wallahi gitu. Nah, biasanya orang Mesir gitu, Ali. Nah, biasanya orang Mesir itu sering mengatakan wallahi gitu. Sedikit wallahi. Apakah itu sumpah? Enggak, itu sudah menjadi kebiasaan bagi dia. Nah, itu sebagai penguat perkataannya itu. Kadang ada orang kurang percaya maka disebut wallahi. Wallahi gitu. Nah, tapi kalau tidak dia niatkan di hati untuk sumpah, maka itu tidak dihitung sebagai sumpah. Nah, itu. Ada kasus urusan kepada kepala dulu ada asrama. Jadi di asrama itu ada yang kehilangan uang, di uangnya banyak gitu ya. Akhirnya siswa ini dikumpulkan, terus disumpah dari satu. Terus kita yang penting ya dan diniatkan disumpahnya supaya karena jangan niatkan sumpahnya. Itu bagaimana ya? Kalau seperti itu kan kalau niat bersumpah dari diri kan, si maling tadi kan bisa aman ya? Bisa bermain-mainnya. Itu kan sebenarnya kalau kita untuk mencari mencari bukti atau siapa pelakunya mesti sumpah. Karena sumpah itu tidak main-main kan itu. Nah, kalau dia bilang jangan niatkan sumpah, terus ngapain sumpah kalau tidak ada apa-apa? Kalau tidak ada mengakibatkan hukum gitu. Jadi percumanya ya sebagai formalitas saja gitu. Maka itu bisa gitu triknya gitu.
kalau si maling tadi itu bersumpah, tapi di hatinya dia tidak niatkan, berarti dia aman. Kalau sudah hukum bikinnya kayak itu aman gitu. Jadi kadang susah juga gitu, karena kan ini kan mainnya hati kita. Kita kan nggak tahu gitu. Kita kan nggak tahu ketika itu. Jadi ini tergantung bagi si orang yang si maling tadi. Kalau dia benar-benar tidak dia benar-benar tidak bersalah, dia pasti akan yakin, dia akan bersumpah gitu bahwa saya tidak bersalah gitu. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya tadi kan kaidah yang kedua tuh tidak disyaratkan dengan hati itu at-talaffuz. Oke, berarti kalau dia sudah niat di hati, maka itu sudah cukup tanpa harus melafazkan ketika itu, tanpa harus melafazkan. Contoh yang kaidah tadi itu, yang sumpah itu tuh masuk yang kaidah yang pertama tadi. Oke, kalau dia terucap di lidahnya sumpah tanpa di hati, maka itu tidak dihitung sebagai sumpah. Contoh yang kedua atau cabang dari yang kedua yang mengatakan bahwa ketika niat di hati itu tidak disyaratkan at-talaffuzu bin niyah, tidak disyaratkan dilafazkan dengan niat. Contohnya apa? Contohnya kalau ada orang bersumpah nih, man halafa la yusallimu ala Zaidin. Oke, la yusallimu ala, contoh kan, wallahi saya tidak akan menyalami si Zaid. Nah, lalu apa? Fasallama ala qaumin huwa fihim. Lalu dia mengucapkan salam kepada satu kaum yang mana si Zaid itu ada di kaum tersebut. Nah, kemudian wastasnahu bin niyah. Lalu dia pengecualikan dengan niat. Maka dia tidak dianggap sebagai melanggar sumpah. Oke, contoh kan, dia sudah bersumpah, saya tidak akan mengucapkan salam kepada si Zaidun. Nah, ternyata dia masuk masjid, ada jamaah, di jamaah tersebut ada si Zaid. Lalu dia ucapkan salam. Apakah melanggar sumpah? Padahal ada si Zaid di situ. Nah, maka ketika dia ucapkan sumpah, dia kecualikan si Zaid dalam hatinya saja. Oke, maka itu sudah cukup. Maka dia tidak dihitung sebagai orang yang melanggar sumpah ketika itu. Oke. Kemudian di sini ada beberapa cabang masalah, ada beberapa pengecualian. Oke. Yang ketika itu tadi kan disebutkan bahwa kaidah umum itu tentang niat itu hanya di hati dan sunnah untuk dilafazkan. Kalau dia hanya berniat di hati tanpa melafazkan itu sah. Tapi ada pengecualian ketika itu niat itu mesti dilafazkan. Kalau tidak dilafazkan maka itu tidak sah. Apa contohnya? Minha at-talaq, ketika talak. Oke, ketika talak. Contoh, falau nawa aslat talaqi au adadan minhu walam yatalaffaz bidzalika fala wuqua. Ketika dia ingin mentalak, itu suami ingin mentalak istrinya, apakah cukup di hati saja? Mari bilang aja di hati. Nah, apakah sah talaknya? Tidak, mesti dilafazkan. Anti talikun, engkau saya cerai atau engkau saya talak, maka jatuh talaknya. Oke, jatuh talaknya gitu. Jangan mengira nanti suami dia, kok diam aja suami, apakah dia sudah mentalak saya? Belum, selagi dia tidak mengucapkan lafaz talak gitu. Nah, maka ini pengecualian. Ini pengecualian. Pengecualian yang kedua atau istisna yang kedua, an-nazar. Nazar tu apakah mesti dilafazkan? Mesti dilafazkan. Oke, contoh, falau nawa biqalbihi, kalau dia niatkan di hatinya untuk nazar, walam yatalaffaz, dan tidak dilafazkan, lam yanaqid, tidak terjadi nazarnya. Oke, contoh kan, dia bernazar. Contoh kan, Ustaz tanya, antum sekarang puasa apa? Puasa nazar, Ustaz. Kapan antum bernazar? Padahal antum
selalu bersama ustaz itu, tapi ustaz tidak pernah mendengar antum ketika itu mengucapkan lafaz nazar. Ada ustaz tapi di hati, maka tidak sah nazarnya. Oke, harus antum ucapkan, jika saya lulus di Mat Ali, saya akan berpuasa 1 bulan itu misalnya. Contoh itu, ya itu. Kalau ada, kalau kuat antum itu. Oke. Walam yatalafaz, maka lam yanaqid. Oke, lam yanaqid itu. Di sini ada yang mahasiswa semester akhir. Ada. Oke. Oke, jadi ada yang di sini mahasiswa abadi, nggak ada ya? Mana? MA berarti, MA, mahasiswa abadi. Nah, maksudnya mahasiswa abadi itu bukan mahasiswa yang nggak lulus itu. Maksudnya apa? Dia walaupun sudah tamat, dia masih menyebut dirinya sebagai mahasiswa itu, sebagai pelajar itu. Karena menuntut ilmu itu tidak sebatas hanya tamat itu. Kalau tamat Man Ali, apakah tamat belajar? Tidak. Menuntut ilmu itu berlanjut sampai mati gitu. Nah, kemudian wa minha an-nazar. Nazar. Kemudian apa lagi? Yang ketika itu harus diniatkan, harus dilafazkan niatnya gitu. Oke, harus dilafazkan niatnya. Contoh, ketika antum pergi haji atau umrah, ketika kita melanggar mahzuratul ihram, kan mesti bayar dam, sembelih hewan. Contoh dalam haji, antum ketika itu mau membayar damun tamattu'. Apa itu dam tamattu'? Tamattu' itu apa? Nah, berihram ketika itu antum pergi haji, tapi antum ketika tiba di Makkah tuh ihram umrah dulu, habis itu baru nanti ihram haji. Itu namanya ihram tamattu'. Dan itu boleh, itu biasanya dilakukan oleh jamaah haji Indonesia atau jamaah haji yang tinggalnya di luar kota Makkah. Oke. Nah, dan itu dibolehkan. Boleh. Tapi mesti bayar dam nanti. Bayar dam haji tamattu'. Nah, bayarnya nanti ketika sudah masuk ke tanggal 10 Zulhijjah atau setelahnya. Kemudian ketika dia mau bayar dam 1 ekor kambing nih, dia bayar dam untuk haji tamattu'. Kemudian bertepatan ketika itu Idul Adha. Lalu dia ingin kurban juga. Nah, bagaimana cara menentukannya? Mesti dia lafazkan ketika itu. Ini uang saya belikan untuk kambing atau untuk dam, untuk misalnya untuk kurban. Nah, maka masuk ke kurban. Atau untuk membayar dam. Maka di sini masuk kepada pembayaran dam. Jadi mesti hatta yatalaffaza bizalika. Mesti dilafazkan. Kemudian contoh yang lain di antara ketika itu yang mesti dilafazkan apa? Contoh, wa man hamma biqauli maksiatin. Ada orang ketika itu memiliki keinginan untuk mengucapkan kata-kata jelek, kata-kata yang mengandung maksiat itu. Tapi tidak jadi dia ucapkan, cuma niatnya saja. Apakah dia berdosa? Tidak. Dia akan dihitung berdosa sampai dia mengucapkan kata-kata tersebut. Oke, sampai dia mengucapkan kata-kata tersebut itu. Nah, kemudian mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa pengecualian tentang niat yang awalnya itu mesti di hati saja tanpa dilafazkan. Kalau gini enggak, di hati dan juga dilafazkan. Kemudian masuk ke poin yang keempat. Tadi kan hakikatun, hukmun, wa mahallun, wa zaman. Kapan itu zamanun niyah? Kapan kita mulai berniat? Yaitu waktunya adalah awalul ibadah. Di awal ibadah. Oke, di awal ibadah. Kenapa niat itu mesti di awal ibadah? Karena niat itu bagian dari rukun. Rukun itu bagian dari ibadah. Karena kalau antum lihat definisi rukun apa? Rukun itu sesuatu yang berada di dalam ibadah. Oke? Oleh karena itu niat itu mesti dalam ibadah. Maka kita lihat di contoh-contoh ibadah yang lain. Fafil wudu, dalam wudu, antum niatnya kapan? Ketika membasuh wajah. Karena wajah itu anggota wudu pertama yang dibasuh. Ketika sholat,
Kapan antum berniatnya? Ketika takbiratul ihram. Okey, ketika takbiratul ihram betul. Kemudian ketika puasa kapan antum berniat? Nah, sahur itu udah mulai puasa atau belum? Berarti puasa menyalahi kaidah. Maksudnya ini pengecualian dalam kaidah. Ketika haji atau umrah, kapan antum berihram? Sebelum melakukan rangkaian ibadah, sebelum tawaf itu. Maka haji, umrah dan puasa ini bagian dari pengecualian dalam niat. Yang mana niat itu mesti di awal ibadah. Oleh karena itu kata ulama apa? Zamanun niyati awalul ibadah ghaliban. Di awal ibadah menurut kebiasaannya. Oke, menurut kebiasaannya. Kemudian di sini ada disebutkan bahwa dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang dipilih dalam mazhab itu, dan ini juga dipilih oleh Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali, bahwa niat solat. Nah, kan tadi kan sebuah niat solat itu kalau pendapat yang mu'tamadnya mesti kita hadirkan niat itu dari awal takbir sampai terakhir takbir. Dari lafaz A, kan antum membaca Allah itu, dari lafaz A sampai berakhir lafaz Ra gitu. Di situ antum mesti berniat. Nah, di setiap waktu itu. Nah, kemudian mesti hadirkan niat itu, hadirkan dalam hati itu rincian-rincian ibadah yang akan antum lakukan. Nah, itu pendapat yang mu'tamad. Menurut kita itu susah kan itu? Susah kita menyebutkan semua rincian atau menghadirkan semua rincian salat itu dalam hati kita dari awal takbir sampai terakhir takbir. Maka itu susah. Maka ada pendapat kedua, ini juga dipilih oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, bahwa cukup dalam niat itu apa namanya? Al-muqaranatul urfiyah. Apa itu? Cukup di bagian manapun dari takbir itu antum berniat itu sudah sah. Contoh, antum mulai berniatnya itu ketika di lafaz akbar. Boleh, tidak masalah. Oke? Dan juga cukup yang antum hadirkan di hati itu cuma apa? Cuma niat secara umum saja. Yang mana mesti ada 3 poin yang mesti ada dalam niat salat fardu. Yang pertama ada qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, menentukan ini salat apa, yang ketiga adalah niyatul fardiyah. Cukup 3 ini aja antum hadirkan di hati dalam takbiratul ihram, maka itu sudah cukup itu. Oke, itu sudah cukup itu. Kemudian mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pengecualian. Tadi kan wajib niat itu dibarengkan dengan ibadah, kecuali ibadah puasa. Oke, ibadah puasa maka sah niatnya walaupun niat itu dilakukan sebelum ibadah. Ustaz, kalau saya niat puasa itu berbarengan dengan ibadah puasa gimana? Tidak sah puasanya. Oke, tidak sah puasanya itu. Mesti niat itu sebelum terbit fajar. Kemudian zakat juga pengecualian. Zakat itu boleh antum ketika itu berniat sebelum antum menyerahkan harta itu kepada mustahik zakat atau kepada panitia atau amil zakat gitu. Oke. Kemudian pada masa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, niat menjamak salat. Nah, menjamak salat niatnya kapan? Menjamak takhir gitu. Yaitu niatnya sebelum salat. Niatnya di waktu pertama. Contoh, antum ingin menjamak takhir antara zuhur dan asar. Kapan antum melakukan salatnya? Di waktu asar. Niat jamaknya kapan? Di waktu zuhur. Nah, maka boleh didahulukan niatnya gitu. Oke, begitu juga dengan jamak takhir antara maghrib dan isya. Berarti melakukan waktu maghrib di waktu isya, tapi niatnya itu sebelum masuk waktu isya. Kalau misalnya contoh, antum mau jamak takhir, nah zuhur dan asar. Waktu lupa berniatkan jamak ketika waktu zuhur, teringatnya ketika sudah azan asar. Sah nak menjamak ketika itu? Tidak sah. Lalu bagaimana sholat zuhur kita? Wajib, berarti itu dihitung sebagai qadha.
bukan jamak. Berarti antum sudah mengeluarkan solat dari waktunya tanpa ada sebab. Berdosa. Okey. Oleh karena itu apa? Mesti antum ketika antum ingin safar, mesti paham tentang fikih-fikih safar. Fikih solat jamak, solat qasar gitu. Wudu, tentang tayamum dan seterusnya gitu. Supaya antum tidak dihitung sebagai berdosa meninggalkan solat ketika itu. Okey, meninggalkan solat tanpa ada niat gitu. Kemudian kalau jamak takdim niatnya itu kapan? Ketika di solat pertama. Okey, antum mau jamak takdim nih, solat zuhur dengan solat asar. Maka antum niatkan ketika solat zuhur, niatkan langsung jamak takdim bersama solat asar. Kemudian ada permasalahan Ustaz, ketika saya mau jamak takdim, ketika solat zuhur itu saya lupa niat jamak. Bagaimana nanti solat asar antum? Tidak boleh antum lakukan solat asar habis itu. Mesti lakukan solat asar di waktunya nanti. Oke. Jadi kalau antum sedang safar dengan ke Jakarta pakai mobil, lupa antum niat jamak takdim di awal di solat zuhur, maka mesti antum lakukan solat asarnya di waktunya nanti. Berarti antum mesti berhenti lagi nanti waktu asar gitu. Oke. Itu konsekuensinya kalau antum lupa niat itu. Kemudian di antara yang lain ibadah kurban. Ibadah kurban juga niatnya itu dilakukan sebelum penyembelihan. Boleh dilakukan sebelum penyembelihan. Contoh kan, peserta kurban ingin berkurban. Ketika dia mau ngasih uang ke panitia kurban, di situ dia meniatkan. Oke, di situ dia meniatkan gitu. Walaupun itu ada khilafiyah, tapi ini menurut pendapat yang kuat. Boleh niat kurban sebelum disembelih. Oke, sebelum disembelih atau ketika kita membeli hewan kurban. Oke, ketika kita mau ke pasar hewan kan, kita mau lihat-lihat pilih-pilih hewan kan itu. Maka ketika antum memilih, antum jatuhkan pilihan ke hewan ini, maka di situlah antum berniat. Nawaitul udhiyata lillahi ta'ala. Saya niatkan hewan ini untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf di situ bahwa sebaiknya bagi panitia kurban atau bagi yang menyembelih, dia niatkan ketika menyembelih untuk peserta kurban. Okey, itu untuk keluar dari khilaf, itu sunnahnya. Itu sunnahnya tak. Tapi kalau susah, kan kadang kan tukang jagal itu atau tukang penyembelih itu kan kadang saking banyaknya hewan kadang lupa dia untuk menyiapkan itu. Maka bagusnya lakukan niat sebelumnya. Okey, lakukan niat sebelumnya gitu. Okey. Itu tadi ketentuan baru berapa tadi yang kita bahas? 4. Zaman itu. Okey, baru tentang zaman itu, zamanun niyah itu. Jadi sedikit sebelum tentang tadi tentang niat solat. Niat solat itu ada namanya istihdar hakiki, ada namanya istihdar urfi. Kemudian selain istihdar ada namanya muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Apa itu istihdar? Istihdar itu adalah menghadirkan. Nah, menghadirkan rangkaian-rangkaian solat atau rangkaian gerakan solat di hati kita. Berarti antum harus menghadirkan apa? Takbir, Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, kemudian duduk tasyahud akhir. Kalau antum hadirkan dari awal sampai akhir, itu namanya istihdar hakiki namanya. Oke, istihdar hakiki. Jadi istihdar hakiki itu apa? Menghadirkan semua rangkaian ibadah solat secara terperinci bersamaan dengan niat. Oke, dengan niat yang 3 tadi ketentuannya. Apa itu? Qasdul fi'li, ta'yin, dan niyatul fardiyah. Niat fardu. Itu namanya istihdar hakiki. Yang kedua itu namanya istihdar urfi. Urfi itu apa? Secara uruf. Menurut kebiasaan, antum sudah menghadirkan niat, maka sudah cukup. Oke, cukup ketika itu kalau istihdar urfi itu, antum hadirkan rangkaian gerakan solat secara global atau secara umum saja. Bahwa saya solat. Nah, saya solat, maka tetap hadirkan yang 3 tadi. Qasdu fi'li, ta'yin, dan niyatul fardiyah. Itu namanya istihdar urfiyah atau urfi. Kemudian
Selain istihdar, ada juga namanya muqaranah. Apa itu muqaranah? Berbarengan atau bersamaan. Ada namanya muqaranah hakikiyah. Apa itu muqaranah hakikiyah? Muqaranah hakikiyah adalah kita barengkan atau kita iringi niat itu di semua bagian takbir. Dari lafaz A berakhir sampai Ra. Berarti itu semuanya niat itu. Jangan antum kosong dari niat di antara lafaz takbir itu. Itu namanya muqaranah hakikiyah. Ada yang kedua namanya muqaranah urfiyah. Secara uruf aja. Yang penting di antara lafaz A dengan lafaz Ra, antum udah berniat di salah satu bagiannya, itu sudah cukup. Itu namanya muqaranah urfiyah. Oke. Sekarang antum sudah tahu apa itu istidrar hakiki, apa itu istidrar urfi, apa itu muqaranah hakiki, apa itu muqaranah urfiyah. Pendapat yang kuat, yang mu'tamad dalam mazhab kita, dalam solat mesti istihdar hakiki dan muqaranah hakikiyah. Nah, itu kan susah nak? Susah, apalagi bagi orang awam. Susah kami ustaz gitu. Harus menghadirkan semua rangkaian ibadah salat secara rinci. Kemudian mesti berniat di setiap waktu antara takbir itu. Maka kalau lupa antum sedetik pun dari niat ketika takbir, tidak sah niat antum. Nah, kemudian tadi yang saya bacakan bahwa ada pendapat kedua. Ini juga dikatakan oleh Imam Nawawi dan Imam Haramain. Kemudian Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Apa kata ulama tersebut? Bahwa mengatakan cukup. Nah, cukup niat itu di awal takbir saja atau di akhir takbir saja. Oke. Maka kalau dia sudah berniat di awal takbir, maka dia sudah dihitung sebagai orang yang menghadirkan niatnya ketika itu. Dan pendapat ini juga didukung oleh ulama-ulama yang lain seperti Imam Ibnu Rif'ah, Imam Zarkashi, Imam Adra'i, kemudian Imam Subki. Oke, Imam Subki dan juga Imam Khatib Asyadbini. Nah, Imam Khatib Asyadbini. Maka ini jadi solusi bagi kita yang ketika itu susah atau terberat melakukan istihdar hakiki dengan muqaranah hakikiyah. Nah, maka ini boleh kita pakaikan ketika itu. Oke. Ini berkaitan tentang zamanun niyah. Oke, zaman an-niyah. Kemudian tinggal pembahasan selanjutnya yaitu tentang kaifiyatun niyah. Kaifiyatun niyah itu. Kalau kaifiyatun niyah itu cuma sedikit saja. Kaifiyatun niyah itu takhtalifu biikhtilafil abwab. Cara niat itu berbeda dengan ibadah yang kita lakukan. Oke, maka ini kaifiyah ini tergantung ibadahnya. Kalau ibadah salatnya berarti niatnya niat untuk salat. Kalau ibadah puasa berarti untuk puasa. Kalau ibadah haji untuk haji, zakat untuk zakat dan seterusnya gitu. Oke. Maka mesti kita jelaskan ini niat apa nih? Niat salat atau niat zakat atau niat puasa atau niat yang lain. Maka itu kaifiyah. Jadi kesimpulan untuk kaifiyah itu apa? Takhtalifu biikhtilafil af'al atau biikhtilafi al-abwab itu. Contoh misalnya kan niatil wudu, niat wudu misalnya. Maka niat wudu apa? Mesti untuk niatkan untuk mengangkat hadas. Oke, mengangkat hadas gitu. Tapi kalau berarti kan berbeda tergantung bab. Kalau bab wudu berarti mengangkat hadas kecil. Kalau bab mandi mengangkat hadas besar gitu. Oke. Kalau bab salat fardu berarti nawaitu fardhu subhi. Berarti mesti jelaskan fardhu subhi. Kalau bab salat sunat berarti sunnatat duha atau sunnatal witri dan seterusnya gitu. Oke, itu kaifiyah tentang niat. Nah, mungkin untuk pagi ini kita cukupkan di sini. Insyaallah kita lanjutkan ke pembahasan syurutun niyah. Nah, oke, syurutun niyah kita. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah cukup semuanya? Nah, niat itu kan kepada kita sering berbicara bahwa kalau berniat itu tidak tuntas ibadah
dia berniat terus ternyata terhalang jadi Maksudnya dia tidak berniat. dia berniat sekitar ternyata tiba-tiba pas mau dengan uangnya nggak terwujud gitu. Oh, ya. Terus apakah kan sering disebut dia tidak halal. Jadi konteksnya berbeda dengan apa ibaratnya terus harus Ya, ini. Tadi kan ada niat yang kita itu mesti beriringan dengan ibadah. Ada juga niat dulu baru ibadah. Seperti tadi zakat kan, berarti sedekah juga kayak itu. Dia udah berniat sedekah itu, tapi nggak jadi. Uangnya dicuri misalnya, uangnya hilang misalnya itu. Nah, maka itu bagian dari yang tadi. Niat boleh dahulu daripada ibadah. meskipun ibadahnya tidak terlaksana. Ya, berarti dia mendapatkan pahala dengan niatnya. Ya, karena kan dalam hadis sama siapa yang memiliki niat atau memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan lalu tidak terlaksana maka dia mendapatkan pahala atas niatnya. Bukan ibadah kepingin. Ya, Ibadahnya juga iyalah. Apalagi kalau dia lakukan. Ya, kan, sedang niatnya saja sudah mendapatkan pahala, apalagi dia lakukan. Contoh kayak ini, antum sebelum tidur udah berniat untuk melakukan salat tahajud. Maksudnya udah berkeinginan. Jadi tolong dibedakan nanti antara niat dengan keinginan. Oke, keinginan ini. Jadi kalau yang terbesit di hati antum ketika mau tidur tuh saya akan bangun nanti untuk tahajud. Ternyata tidak terbangun, tapi antum sudah mendapatkan pahala. Oke, dengan keinginan atau niat antum ketika itu untuk tapi pahalanya itu bukan ibadah, tapi pahala niat kebaikan. Nah, pahala niat kebaikan. Jangan nanti antum kira kita udah dapat pahala, berarti nggak usah sholat itu. Enggak itu. Nah, tapi antum dapat pahalanya gara-gara niat. Kalau gitu kan maka semuanya orang berniat aja semuanya. Nah, kan itu. Saya kan udah niat saat itu. Kenapa antum nggak hadir di kelas? Karena kan saya udah niat tadi saat itu. Nah, itu. Kenapa nih masjid kosong itu? Kami udah niat tadi untuk sholat saat. Nah, maka itu tidak boleh kan itu. Berarti cuma dapat pahala niatnya saja, belum amalannya. Oke, belum amalannya itu. Oke. Oke. Kita cukupkan pagi hari ini. Semoga waktu antum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan antum selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya tentang syurutun niyah. Oke. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.